Pada hari ini, para pasis ADT2, kita akan membahas mesin penggerak utama motor diesel kapal. Pada pertemuan ketiga, yaitu propeller and load diagram atau diagram baling-baling dan beban. Bidang studi ATT2. Penjelasan istilah. Propeller atau baling-baling kapal atau propeller. Kedua, load atau beban kerja yang diterima mesin atau propeller. Ketiga, diagram atau grafik atau kurva. Pengertian. Pertama, diagram propeller dan beban adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara putaran mesin RPM. Ketiga, daya mesin atau power. Keempat, torsi atau torsi. Kelima, beban yang ditimbulkan oleh baling-baling pada berbagai kondisi operasi kapal. Diagram ini digunakan untuk menentukan titik operasi mesin yang optimal. Kedua, mencegah overloading atau beban berlebih pada mesin induk. Ketiga, mengoptimalkan konsumsi bahan bakar. Keempat, mengevaluasi kinerja sistem propulsi kapal. Kelima, membantu proses trial dan analisa performa kapal. Jenis diagram yang umum digunakan pertama, propeller curve atau kurva propeller, yaitu menunjukkan hubungan antara RPM dan daya yang dibutuhkan propeller. Kedua, engine load diagram adalah diagram beban mesin, menunjukkan daerah operasi mesin pada berbagai tingkat beban. Power RPM diagram atau diagram raya, atau saya ulangi, diagram daya, yaitu RPM. Menggambarkan hubungan daya keluaran mesin terhadap putaran. Torsi, yaitu RPM diagram atau diagram torsi RPM. Menunjukkan perubahan torsi terhadap putaran mesin. Fuel consumption diagram atau diagram konsumsi bahan bakar. Menunjukkan konsumsi bahan bakar pada berbagai kondisi. Propeller curve atau kurva propeller. Pengertian propeller curve pada grup propeller adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara putaran propeller atau RPM dengan daya atau power yang diperlukan untuk memutar propeller pada kondisi operasi tertentu. Pada propeller kapal, kebutuhan daya meningkat jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan putaran. Secara umum berlaku hubungan daya atau simbol V alfa RPM pangkat 3. Artinya, pertama, RPM naik 10%, kebutuhan daya naik sekitar 33%. RPM naik 20%, kebutuhan daya naik sekitar 73%. Fungsi propeller curve. Pertama, menentukan daya mesin pada setiap putaran, menentukan titik operasi mesin yang ekonomis, mencegah mesin mengalami overload. 4. Mengoptimalkan konsumsi bahan bakar. Kelima, membantu perencanaan operasi kapal. Kedua, hubungan RPM dan daya pada propeller curve. Kita bisa lihat
slide ini. Karakteristik kurva propeller, putaran rendah, daya kecil, beban ringan. Putaran sedang, daya meningkat, beban sedang. Tinggi, sangat besar, beban mesin berat. Putaran maksimum, daya maksimum, beban penuh. Penjelasan. Pertama, pada RPM rendah propeller hanya memerlukan daya kecil sehingga konsumsi bahan bakar relatif rendah. Kedua, ketika RPM meningkat, tahanan air terhadap baling-baling bertambah sehingga daya yang diperlukan meningkat secara signifikan. Pada RPM maksimum, mesin harus menghasilkan daya maksimum untuk mengatasi beban propeller. Kesimpulan, kurva propeller merupakan dasar dalam mencocokkan matching karakteristik mesin induk dengan propeller. Kedua, pemilihan titik operasi yang sesuai pada kurva akan meningkatkan efisiensi propulsi, menghemat bahan bakar, serta mengurangi kehausan mesin dan propeller. Ketiga, analisa propeller curve sangat penting dalam desain sistem propulsi. Si trial dan evaluasi performa kapal. Engine load diagram atau diagram beban mesin kita bisa lihat pada gambar. Pengertian, engine load diagram adalah diagram beban mesin. Adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara putaran mesin atau RPM, daya atau power, dan beban atau load, serta memperlihatkan daerah operasi aman atau safe operating area mesin induk di kapal. Diagram ini digunakan untuk memastikan mesin bekerja pada kondisi yang aman, efisien, dan sesuai dengan batas desain pabrik. Tujuan engine load diagram menentukan daerah operasi aman mesin, mencegah overload atau beban berlebih, mengoptimalkan konsumsi bahan bakar, menjaga temperatur dan tekanan kerja tetap optimal, memperpanjang umur mesin induk. Parameter yang ditampilkan adalah putaran mesin atau RPM, daya keluaran, kilowatt atau horsepower, persentase beban mesin atau persen load, konsumsi bahan bakar spesifik atau SFOC, batas operasi maksimum atau maksimum continue rating atau MCR. Karakteristik daerah operasi kondisi mesin keterangan load 20 sampai 50%, cocok untuk manuver tetapi tidak dianjurkan terlalu lama. Nama load 60 sampai 85% daerah operasi paling efisien dan ekonomis. High load 80 sampai 100% digunakan saat membutuhkan daya tinggi, tetap dalam batas sama. Overload di atas 100% tidak diperbolehkan karena berisiko merusak mesin. Daerah operasi low load, kondisi mesin 20 sampai 50%. Keterangan cocok untuk manuver tetapi tidak dianjurkan terlalu lama. Daerah normal load, kondisi 60 sampai 85%. Keterangan daerah operasi paling efisien dan ekonomis. High load 85 sampai 100% digunakan membutuhkan daya tinggi tetapi dalam batas aman. Overload di atas 100% tidak diperbolehkan karena berisiko merusak mesin. Kesimpulan, engine load diagram membutuhkan operator menjaga mesin tetap lebih berada pada safe operating area. Kedua, pengoperasian pada 60 sampai 80% beban umumnya memberikan efisiensi bahan bakar terbaik, mengurangi
kehausan komponen. Diagram ini menjadi acuan penting saat pengoperasian kapal. Si trial, pemantauan performa mesin, dan perencanaan perawatan untuk memastikan keandalan mesin sistem propulsi. Power, yaitu RPM diagram atau diagram daya RPM. Pengertian, power atau RPM diagram adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara putaran mesin, RPM, dan daya keluaran power yang dihasilkan oleh mesin induk kapal. Diagram ini digunakan untuk mengetahui kemampuan mesin menghasilkan daya pada setiap tingkat putaran, sehingga operator dapat menentukan daerah operasi yang paling aman. Fungsi propeller atau RPM diagram menentukan kemampuan mesin pada setiap putaran, menentukan titik operasi ekonomi, membantu pencocokan mesin dengan propeller, menghindari operasi pada daerah overload, menjadi acuan saat trial dan evaluasi performa mesin. Kesimpulan, daya mesin meningkat seiring kenaikan RPM, tetapi harus tetap berada dalam batas operasi yang ditentukan oleh pabrik. Torsi RPM diagram torsi RPM. Pengertian, torsi atau diagram RPM diagram adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara torsi yang dihasilkan mesin dengan putaran mesin. Torsi merupakan gaya puntip yang diteruskan melalui poros baling-baling. Besarnya torsi sangat menentukan kemampuan kapal untuk bergerak dan mengatasi tahanan air. Fungsi torsi RPM diagram menunjukkan kemampuan mesin menghasilkan gaya puntip, membantu menentukan daerah kerja yang optimal, mencegah pembebanan berlebih pada poros dan propeller, menjadi acuan dalam analisa sistem transmisi tenaga. Kesimpulan, mesin diesel kapal umumnya menghasilkan torsi tinggi pada putaran rendah sehingga sangat cocok untuk menggerakkan propeller secara efisien. Fuel consumption diagram. Pengertian, fuel consumption diagram adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara beban mesin atau RPM dengan konsumsi bahan bakar. Biasanya dikenal sebagai specific fuel oil consumption dalam WH. Diagram ini digunakan untuk menentukan daerah operasi dengan efisiensi bahan bakar terbaik. Fungsi fuel consumption diagram menentukan daerah operasi paling hemat bahan bakar, mengoptimalkan biaya operasi kapal, mengurangi emisi gas buang, menentukan perencanaan pelayaran dan konsumsi bahan bakar. Kesimpulan, konsumsi bahan bakar spesifik atau SOPC umumnya paling rendah pada beban sekitar 75-80%, yang merupakan daerah operasi paling ekonomis bagi sebagian besar mesin diesel kapal. Pengoperasian mesin secara terus-menerus pada beban terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar dan mempercepat kehabisan komponen. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berlayar.